Oke, sahabat Zona 2 dimanapun berada. Kali ini kita berada di Villa Teluk Karang. Nah, sekarang ini bersama Pak Kepala Desa terpilih. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya sedikit tentang ya program ke depan ya. Om Swastiastu, Pak Mang. Om Swastiastu. Nah, untuk sebelumnya Pak Mang, karena sudah divaksin, Iya. biar tidak ngos-ngosan ini. Izin buka Ya, masker. izin. Nah, sekarang sebelum kita tanya-tanya tentang program ke depan dari Pak Mekel, nah ini kita berada sekarang ini di Teluk Tanjung apa? Teluk Karang, Teluk Karang ya, Desa Penuktukan. Desa Penuktukan. Nah, pokoknya nanti kita akan review ya. Gimana Pak Mang perasaannya? Perasaan ya baik-baik saja ini. Masih menyesuaikan Ya, karena baru 4 hari dilantik ya. masih raba-raba Untuk penyusunan program ya. penyusunan program dan menyesuaikan Ya, diri menyesuaikan di kantor sesama perangkat desa. Pokoknya sahabat Zona 2. Nah, ini saya tertarik dengan Pak Mang ya. Di usianya berapa umurnya Pak Mang? 31. 31 tahun ya. Nah, beliau terjun ke birokrasi. Dia mencalonkan kepala desa yang pertama dan akhirnya beliau ya unggul. Sudah tanggal berapa dilantik, Pak? Tanggal 15 ya? Desember. 15 Desember. Nah, sekarang baru mulai ke pertanyaan yang pertama, Bro. Nah, pertanyaan yang pertama, Pak Mang. Nah, apa sih yang menjadi tujuan atau motivasi Pak Mang untuk menjadi kepala desa itu? Tujuan dan motivasi saya menjadi kepala desa sebenarnya adalah yang pertama sedikit bercerita di sini. Saya asli orang Penuktukan, saya lahir di sini dan menempuh pendidikan juga di sini. Jadi saya mempunyai inisiatif bahwa saya ingin mendedikasikan diri saya untuk desa ya. Jadi saya sebenarnya garis besarnya adalah ngayah, pengabdian di desa Penuktukan. Nah, ketika saya menjadi kepala desa atau perbekal, berarti saya harus mendedikasikan pengabdian saya, fisik saya, pikiran saya untuk desa Penuktukan. Itulah yang membuat saya ada motivasi untuk menjadi perbekal ya. Dan awalnya memang berat karena saya sebenarnya orang yang jarang di kampung, terus latar belakang saya pendidikannya mungkin di luar Bali, tetapi saya mempunyai waktu hampir artinya cukup lah untuk memperkenalkan diri saya menjadi perbekal atau menjadi calon perbekal. Jadi motivasi saya artinya pengabdian ya. Ngayah di desa Penuktukan seperti itu. Ya, Astongkare Pak Mang. Nah, itu menjadi motivasi Pak Mang ya, artinya pengabdian. Berarti nanti apapun yang menjadi amanah untuk masyarakat sehingga bisa dilakukan baik dari segi ilmu, sosial, pokoknya dan lain sebagainya yang menyangkut tentang masyarakat desa Penuktukan ya Pak Mang ya. Nah, ini sangat menarik Pak Mang. Kan Pak Mang sudah lama itu tidak pulang kan, tidak pulang kampung. Nah, ini untuk artinya apa namanya ini menggait pemilih. Ya, masyarakat itu artinya mau memilih Pak Mang itu strateginya itu Pak Mang. Strategi yang pakai sebenarnya awal ya saya bercerita. Saya kuliah dulu di Jawa, terus saya kerja di Rumah Sakit Umum Buleleng, polifisioterapi. Mungkin sebagian ada yang kenal Tiang di bagian fisioterapi. Nah, saya menyiapkan diri dari 2018 saya mengundurkan diri. Kebetulan saya masih kerja kontrak. Kontrak saya mengundurkan diri. Dan saya mencoba turun langsung sendiri pertama awal-awalnya saya mencoba memperkenalkan diri saya bahwa saya ini di kampung loh, saya tinggalnya di kampung. Nah, memperkenalkan diri dan sosialisasi bagaimana respon masyarakat setelah kenal saya begitu. Jadi hal yang tidak mudah sebenarnya karena saya melihat bahwa maaf Niki, lawan-lawan saya tinggal di kampung, sudah lama di kampung, sudah dikenal, apalagi Bapak Gede Madu Arta, seorang incumbent yang juga banyak prestasinya di
dipenuktukan seperti itu ya dalam pembangunan. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Pak Gede Maduarta yang sudah berdedikasi juga untuk desa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan pembangunannya nanti. Nah, itu. Nah, lagi ke belakang, jadi tidak ada strategi khusus untuk memenangkan Niki. Artinya saya bekerja keras memperkenalkan diri itu saja sih. Kalau ada orang yang meninggal mungkin kita ke sana berduka, itu sih strategi-strategi. Ya mungkin dari hati ke hati ya Pak Mang ya. Tapi saya pribadi mendengar cerita Pak Mang itu yang salut. Artinya Pak Mang itu walaupun ya unggul itu menang dalam tarungan politik ini, tapi apa artinya itu mengucapkan kepada incumbent itu suatu kebanggaan bagi tiang sendiri. Kok bisa Pak Mang artinya pemikirannya seperti itu gitu. Artinya maulah merangkul. Mungkin di dalam pemilu itu ya kita tegang, nah tapi setelah itu marilah kita bersama-sama untuk membangun desa kan itu Pak Mang ya. Iya, artinya begini, walaupun kita gontok-gontokan pas pemilihan, pada akhirnya juga kita saling memerlukan. Saya juga membutuhkan sosok-sosok tokoh-tokoh masyarakat di Penuktukan, walaupun beliau-beliau mungkin berseberangan dengan saya dulu, tapi saya akan berusaha untuk merangkul, karena apa namanya, memikirkan desa ini tidak cukup sendiri, tidak cukup dengan seorang Pak Mekel lah itu. Ya, seorang sendiri terus perangkat desa enggak. Jadi kita harus merangkul. Adat pun kita rangkul, kita ajak kerjasama, dan begitu sebaliknya juga adat merangkul kita untuk kerjasama di dalam bidang pemerintahan ya, seperti itu. Nah itu sahabat Zona 2, nah itu baru satu pertanyaan ya. Nah mungkin nanti kita ke pertanyaan berikutnya. Oke sahabat Zona 2, nah tadi itu baru pertanyaan yang pertama ya. Nah sekarang kita menuju ke pertanyaan yang kedua ini Pak Mang. Nah ini tentang masalah visi misi Pak Mang. Nah sekarang Pak Mang kan sudah menjadi kepala desa, mengabdikan diri sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk desa Penuktukan yang lebih maju. Nah bukan artinya bukan yang dulu tidak maju, artinya yang lebih kan gitu Pak Mang. Nah ini sesuai dengan visi misi Pak Mang ini. Nah perubahan apa yang akan Pak Mang lakukan ke depan itu? Baik dari segi pembangunan fisik atau mental desa. Nah itu bagaimana Pak Komang cara kerjanya itu? Ya, berbicara tentang perubahan fisik atau pembangunan fisik, kita yang pertama kebetulan kita mendapatkan undang-undang terbaru di Pelpres 104. Nah, tahun 2022 ini masih seputar dengan dunia kesehatan. Kesehatan, pemberdayaan, desa siaga. Jadi siaga dengan bencana alam seperti itulah. Untuk masalah pembangunan, kita tentunya sebagai perangkat desa bukan menjadi pembangunan itu bukan dengan keinginan tapi suatu kebutuhan. Jadi kita berpatokan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau kita berpatokan dengan keinginan kita terlalu banyak. Jadi mana yang menjadi prioritas. Nanti segala bidang, segala aspek memang penting. Jadi ada dunia kesehatan, peternakan, pertanian, dan lain-lain. Itu memang penting semua. Tapi pembangunan fisik juga penting. Tapi kita harus berpatokan dengan kebutuhan kita di desa. Nah, berbicara tentang mental apa yang kita harus rubah? Yang pertama adalah tata laksana birokrasi. Birokrasi yang kita bukan berarti kita yang lama jelek, tapi kita harus bisa update, memperbarui mental kita, kinerja kita untuk pelayanan, terutama pelayanan ramah, tamah, senyum, salam, sapa, itu harus. Nah, selain itu kita di mentalnya kita juga peduli dengan lingkungan, sampah plastik, membuang sampah jangan sembarangan. Kita harus sadar lingkungan, karena di desa Niki kan ada istilah desa wisata. Kalau desa wisata terwujud, itu artinya desa kita harus bersih dulu.
kalau mau desa kita mewujudkan desa wisata, kita harus minimal lingkungan kita bersih dulu, baru kita berpikir ke depan bagaimana pariwisata kita, begitulah. Jadi mental kita yang harus dirubah itu yang menurut saya, kedisiplinan aparat desa juga, terus kedisiplinan warga kita juga. Apalagi sekarang kan sudah ada bank sampah ya Pak Mang. Ya, kebetulan di Penutukan sudah berdiri bank sampah yang ulang tahunnya sudah kedua ya. Jadi kita seharusnya mensupport bank sampah itu biar makin kompetitif lah ke depannya untuk penanggulangan sampah plastik di desa Penutukan, seperti itu. Berarti untuk programnya Pak Mang, berarti untuk yang 6 tahun artinya yang mau berlangsung ini berarti sudah berjalan, maksudnya sudah dirancang seperti itu. Kebetulan yang kita ini kan jalankan dulu rancangan kerja dari Bapak sebelumnya, Pak Mekal sebelumnya, dan kita mungkin selip-selipkan nanti kalau bisa di kesehatan, masih fokus di dunia kesehatan. Kita pelayanan kesehatan, dan kebetulan memang sudah dianggarkan, memang sudah dipos-poskan di Perpres itu untuk BLT sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Jadi kebetulan kesehatan mendapatkan porsi yang lumayan lah untuk kepedulian kesehatannya. Ya, karena kan yang paling utama itu kan masyarakatnya harus sehat dulu ya Pak. Ya. Nah berarti kan apa yang menjadi nanti program yang kita tidak inginkan kan benturan dengan aturan Perpresnya, biar tidak berbenturan, nanti yang disalahkan itu perbekalnya gitu ya. Jadi kita harus berpedoman dengan itu. Semua perbekal juga sekarang harus berpedoman dengan itu. Ketahanan pangan, bagaimana bisa desa ini menangani ketahanan pangan dengan sendiri. Nah karena begini sahabat Juna 2, nah apapun yang menjadi program, nah ketika itu tidak terrealisasi, nah itu jangan salahkan kepala desa atau aparat desa ya, karena setiap program kita sudah anggarkan, kita ingin jalankan, tapi kan suatu saat terbentur ya dengan regulasi regulasi itu. Nah, tapi di sini untuk Pak Mekal, mungkin aparat desa yang paling jelas ya intinya sekali ya komunikasi kan itu Pak Mang, sehingga masyarakat itu tahu. Nah, mudah-mudahan itu terwujud Pak Mang ya. Ya, amin astungkare. Ya, mudah-mudahan berjalan sesuai harapan kita bersama. Nah, yang sekarang tadi Pak Komang bilang itu kan masih untuk kesehatan yang lebih gini ya. Iya. Nah, kalau di program Pak Mang itu yang diprioritaskan apa yang selain kesehatan itu? Oh iya. Program prioritas hampir semua penting, segala aspek penting, tetapi kita kembali lagi sesuai dengan kebutuhan kita yang ada di masyarakat di desa Penutukan, yang sesuai dengan visi misi saya dan didukung oleh regulasi yang saat ini. Kesehatan memang harus dijalankan ya, kesehatan. Dan sekarang kebetulan musim hujan, ada jentik-jentik nyamuk, terus kita mungkin melakukan pembersihan dulu, baru kita melakukan fogging. Sebenarnya sih saya ingin bercerita kepada masyarakat, fogging itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita hanya fogging saja tapi tidak membersihkan lingkungan, seperti itu. Jadi kita harus membersihkan lingkungan dulu, menutup bak mandi, dan sering membersihkan bak mandi atau penampungan air seperti itu. Jadi baru kita bisa fogging gitu ya, fogging. Nah, untuk prioritas segala sektor penting seperti sekarang pariwisata juga sedang lesu-lesunya, terus nelayan juga kadang dapat kadang enggak. Nah, pertanian juga seperti itu. Yang jelas pemberdayaan lah yang terpenting, pemberdayaan masyarakat. Kita selaku aparat desa akan selalu mendukung dan selalu mendampingi masyarakat. Kalau memang dibutuhkan pendampingan, kita akan butuhkan pendampingan, akan siap mendampingi masyarakat. Itu bagus sekali ya sahabat Juna 2 ya.
Artinya kesehatan itu penting ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati itu. Ini Pak Mang, tentang tadi kan tentu kesehatan, pemberdayaan ya. Nah, untuk di Desa Penutukan itu dari segi SDM-nya itu, misalnya mungkin ada les bahasa Inggris untuk anak-anak, apakah itu tercantum dalam program Pak Mang? Ya, rencananya seperti itu. Dan sekarang sudah berlangsung, ada relawan-relawan yang membantu adik-adik kita untuk les bahasa Inggris, tapi tidak banyak sih, pesertanya baru hampir 20-an. Nah, sukarela lah, artinya mungkin tidak dipungut biaya. Tetapi nanti saya mempunyai program dengan Teluk Karang juga. Kebetulan ownernya baik sekali. Dia peduli dengan pendidikan, peduli dengan lingkungan. Ibu owner ini mempunyai ide juga, jadi mungkin dipadukan ke pemerintahan desa. Nanti yang ikut les, saya membutuhkan relawan-relawan lagi yang bisa mengajar bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris dasar lah ya, untuk kebutuhan anak SD sampai SMP. Jadi bagaimana caranya peduli dengan sampah plastik, tapi dia bisa mendapatkan pendidikan. Nanti anak SD itu membayar dengan sampah plastik. Sampah plastik. Minimal dia datang membawa sampah ya, kecil untuk sampah plastik. Minimal di rumahnya tidak ada sampah plastik. Dan saya mengingatkan kepada masyarakat, pada khususnya masyarakat Desa Penutukan, mari kita menjaga lingkungan dengan peduli sampah plastik, memilah dari rumah agar di TPS bisa dikendalikan ininya, volume sampahnya. Sampah yang organik bisa dipakai pupuk atau dibuang mungkin ada yang mempunyai tegalan gitu, seperti itu bisa dibuang di sana dan bisa bermanfaat untuk tumbuhan yang ada di sana. Jadi kita pilah sampah plastiknya, kita bisa jual, lumayan harganya gitu ya. Jadi bisa sama-sama menguntungkan nantinya. Nah, mudah-mudahan itu berjalan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Mudah-mudahan terwujud. Karena generasi muda kita itu ya perlu sosok seperti Pak Mang kan begitu ya. Artinya saling merangkul. Saya belum seberapa sih dibandingkan dengan perbekal-perbekal yang lain, karena saya juga baru dilantik dan saya pendatang baru, jadi belum banyak bisa berbicara di sini. Tetapi itulah visi misi saya visi misi saya ke depan, mudah-mudahan selama 6 tahun ke depan bisa berjalan sesuai harapan. Dan saya juga menjalin komunikasi dengan perbekal tetangga Tembok, Sabirenteng, Les, dan mungkin Kecamatan Tejapula. Saya menjalin komunikasi, saya mencoba untuk mencari ilmunya, pengalaman beliau-beliau itu yang luar biasa untuk kemajuan Desa Penutukan juga gitu. Seperti itu. Karena memang bagus itu Pak Mang. Ya, di kondisi seperti ini ya, di pesisir Buleleng Timur, nah saya pribadi itu menginginkan kerjasama ya, artinya saling mengisi. Karena faktor alam dan SDM setiap desa itu kan berbeda ya Pak Mang ya. Nah, artinya mungkin di Tembok tidak ada lapangan, di Sabirenteng ada lapangan, ya kita bisa meminjamkan begitu. Di Tembok ada ambulan, ya kita dari Sabirenteng bisa meminjamkan, itu saling mengisi kan. Kebetulan juga dengan Kepala Desa Pak Eri kan, saya juga berteman baik dengan Pak Komang di sana. Mungkin nanti saya akan menjalin komunikasi. Nah, kebetulan di Penutukan di bidang olahraga memang cita-cita kita gitu, mempunyai sedikit lapangan bola seperti itu. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan Sabirenteng, mungkin sparring lah, santai gitu. Nanti saya akan komunikasikan itu dengan Pak Mekal Sabirenteng. Mudah-mudahan bisa terjalin ya, lebih bagus lagi gitu. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak Mang ini. Nah, dalam penggunaan anggaran desa, nah terus dengan masyarakat itu dalam pengawasannya itu artinya Pak Mang itu transparan dengan masyarakat atau bagaimana? Baik, untuk masalah dana desa memang agak riskan agak riskan dan di dalam visi misi saya memang sudah saya
cantumkan di sana transparansi dana desa, apapun yang ada di desa saya akan terbuka terhadap masyarakat. Tentunya memang seharusnya masyarakat itu tahu dan ikut andil dalam pengontrol dana desa itu sendiri. Karena dana desa itu sebenarnya konsepnya adalah dana desa itu bisa mendanai desa lagi gitu. Anak muda seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan di desa masing-masing, termasuk Karang Taruna juga harusnya lebih aktif lagi untuk kepedulian di desa masing-masing. Nah, untuk apa nama ininya? Sahabat Juna 2. Sahabat Juna 2, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah berkunjung ke Desa Penuktukan, dan kebetulan ini vilanya lagi lagi sepi gitu ya. Jadi mari sukseskan juga program-program pariwisatanya juga. Mari berkunjung ke Buleleng Timur, Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Oke, sahabat Juna 2. Nah, tadi itu hasil bincang-bincang sahabat Juna 2 dengan Pak Komang Propokal Desa Penuktukan. Mudah-mudahan nanti dari hasil bincang-bincang kami berdua terlahir sebuah inspirasi, motivasi yang berguna lah bagi anak-anak muda Dan juga terima kasih kepada Teluk Karang dengan sambutannya yang luar biasa. Pokoknya nyaman lah di sini. Ya Pak Mang Pokoknya mantap di Teluk Karang nih Potensi pariwisata di Penuktukan sebenarnya ini. Nah, untuk sahabat Juna 2, kalau ada salah-salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami dengan Pak Komang minta maaf Tentunya yang suka dengan video ini, silakan like, comment, and subscribe Oke, Om Santi 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 Om.